Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amdar Parmadan dengan NIM C0C019009. Kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perpajakan mengenai aspek fiskal dari aset lancar berupa kas dan setara kas dan investasi pada efek tertentu. Itu yang pertama, jenis kas dan setara kas. Nah, pengertian kas dan setara kas, kas merupakan alat pertukaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan dalam transaksi perusahaan yang setiap diinginkan. Akun kas juga biasanya ditempatkan pada urutan teratas aset. Aset yang dimaksud adalah yaitu yang pertama uang tunai dalam bentuk kertas ataupun logam, lalu yang kedua uang perusahaan yang simpan di bank, lalu yang ketiga cek yang diterima sebagai pembayaran dari pihak lain, dan kasir cek. Sedangkan pengertian setara kas sendiri adalah investasi jangka pendek dan sangat liquid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek. Dan bukan untuk tujuan investasi atau lainnya, investasi yang dimaksud adalah setara kas, yaitu sebagai deposito bank, lalu yang kedua surat perintah bayar, lalu yang ketiga giro bank, dan bond kas kecil. Dua, ada jenis-jenis kas. Jenis-jenis kas menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama petty cash atau kas kecil. Kas kecil adalah kas yang berupa uang yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis jika dibayarkan dengan menggunakan cek. Dan metode pencatatan kas kecil menjadi dua, yaitu yang pertama metode impres dan metode fluktuasi. Metode impres yaitu metode pengisian dan pengendalian kas kecil, di mana jumlah kas kecil selalu dari waktu ke waktu pengisiannya kembali ke kas kecil akan sama dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Lalu yang kedua yaitu metode fluktuasi. Metode fluktuasi yaitu metode pencatatan dan pengendalian kas kecil yang dimana jumlah kas kecil akan selalu berubah sesuai dengan pengeluaran, penerimaan, dan penambahan kas kecil. Pada sistem ini pengelolaan kas kecil melakukan pencatatan pada buku kas kecil untuk setiap pengeluaran maupun penambahan dana kas kecil yang akan dijadikan dasar untuk diposting ke perkiraan buku besar. Lalu yang kedua yaitu ada kas bank. Kas di bank adalah uang perusahaan yang berada di rekening suatu bank, biasanya digunakan untuk pengeluaran yang jumlahnya relatif besar dan tidak mungkin diberikan secara langsung dalam transaksi karena jumlahnya yang besar dan rawan dari segi keamanannya. Kas di bank ini selalu berhubungan dengan rekening koran dari bank untuk perusahaan. Lalu yang ketiga, pelaporan kas. Meskipun pelaporan kas dapat langsung dilakukan, tetapi terdapat masalah juga dalam pelaporan kas. Adapun masalah yang berhubungan dengan pelaporan kas ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pelaporan kas dibagi menjadi 3, yaitu kas equivalent, restrict cash, dan bank overdraft. Yang pertama itu kas equivalent. Kas equivalent atau biasa disebut dengan setara kas adalah kelompok aset suatu perusahaan yang memiliki maturity kurang dari 3 bulan. Dan setara kas ini akan sangat bermanfaat saat digunakan pada kondisi ekonomi yang sedang susah dan tidak stabil. Lalu yang kedua, restrict cash. Restrict cash yaitu merupakan kas yang sengaja disisihkan untuk kewajiban di masa depan yang jumlahnya signifikan. Lalu yang ketiga ada bank overdraft. Bank overdraft adalah perusahaan yang mengeluarkan cek yang nilainya lebih besar dari saldonya di bank. Sebagai contoh, perusahaan Maju Sejahtera mengeluarkan cek sebesar 120 juta, padahal saldo rekening Maju Sejahtera di bank hanya sebesar 100 juta. Maka 20 juta yang ada masuk ke dalam utang jangka pendek. Lalu yang kedua yaitu konsep pembukuan tabungan. Tabungan adalah simpanan masyarakat atau pihak lain yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati tetapi tidak bisa ditarik menggunakan cek, biliet giro, atau yang dipersamakan dengan itu. Syarat-syarat tertentu misalnya harus ditarik secara tunai, penarikannya hanya dalam kelipatan nominal tertentu. Jumlah penarikan tidak boleh melebihi saldo minimal tertentu. Dan pada awalnya tabungan zaman dulu di Indonesia hanya menjadi 3 jenis, yaitu Tabanas, Taska, dan tabungan ONH atau ongkos naik haji.
Namun, dalam perkembangannya setelah tahun 1989, Bank Indonesia memberikan kebebasan kepada bank-bank komersial untuk menciptakan produk tabungan. Oleh karena itu, jenis-jenis produk tabungan zaman sekarang sangat banyak, seperti tabungan BRI, tabungan BCA, tabungan emas, tabungan Citibank, tabungan Mandiri, dan lainnya. Lalu itu masuk ke jenis-jenis tabungan. Jenis-jenis tabungan terbagi menjadi 4, yaitu tabungan konvensional, tabungan berjangka, tabungan anak, dan tabungan giro. Tabungan konvensional itu yang ketiga masuk klasifikasi investasi pada efek tertentu. Efek ekuitas adalah efek yang menunjukkan hak kepemilikan suatu ekuitas atau hak untuk memperoleh atau hak untuk menjual kepemilikan tersebut dengan harga yang telah akan ditetapkan. Dan pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo. Efek yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah suatu efek hutang atau efek ekuitas yang bertujuan dimiliki hingga jatuh tempo. Lalu yang kedua, diperdagangkan atau trading. Efek yang dibeli dan dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu dekat harus diklasifikasikan dalam kelompok yang diperdagangkan. Efek dalam kelompok diperdagangkan biasanya menunjukkan frekuensi pembelian dan penjualan yang sangat sering dilakukan. Lalu yang ketiga, tersedia untuk dijual atau available for sale. Efek yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan dan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo harus diklasifikasikan dalam kelompok tersedia untuk dijual. Lalu yang terakhir, perlakuan akuntansi pajak investasi pada efek utang dan ekuitas. Yaitu yang pertama, penurunan nilai efek. Untuk efek individual dalam kelompok tersedia untuk dijual atau dimiliki untuk jatuh tempo, perusahaan harus menentukan apakah penurunan nilai wajar di bawah biaya perolehan merupakan penurunan yang bersifat atau tidak. Jika ada kemungkinan investor dapat memperoleh kembali seluruh jumlah biaya yang peroleh seharusnya diterima sehubungan dengan persyaratan perjanjian, maka penurunan bersifat permanen. Lalu yang kedua, pengakuan dan pengukuran. Pada penyajian laporan keuangan, efek utang maupun ekuitas harus dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, dimiliki hingga jatuh tempo, lalu yang kedua, diperdagangkan, dan tersedia untuk dijual. Itulah sekian hasil presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.